Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menghiasi diri kita dengan amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, baik kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, maupun kepada Al-Makhluk, kepada yang dicipta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang yang berbuat kebaikan ia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik atau ihsan merupakan salah satu ibadah yang paling afdal. Ibadah yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengannya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kasih sayang atau cinta akan tumbuh satu sama lain. Dengan berbuat baik, kelembutan dan kasih sayang akan bertambah. Ikatan persaudaraan akan menguat, dan juga rasa peduli di antara masyarakat akan tumbuh menguat. Maka orang yang membiasakan dirinya untuk berbuat kebaikan, tentunya dia adalah orang yang beruntung, karena tidaklah seorang melakukan kebaikan kecuali kebaikannya tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa yang beramal soleh, yaitu amal kebaikan, maka kebaikannya akan kembali untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka keburukannya akan kembali kepada dirinya sendiri, baik cepat maupun lambat. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang yashkur menggunakan fi'il mudhari', ini menunjukkan terus-menerus, istimrar. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk bersyukur, maka syukurnya tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya Allah akan tambah kenikmatan, Allah akan tambah kenikmatannya. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, "Wa man yatazakka fa innama yatazakka li nafsihi." Dan barang siapa yang membersihkan dirinya dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dari kezaliman dan yang lainnya, maka kebaikannya juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa ilallahil masir. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dikembalikan. Perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya sendiri. Begitu juga perbuatan buruk atau kezaliman, cepat atau lambat akan kembali kepada pelakunya sendiri. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Rencana yang jahat atau makar tidaklah kembali kecuali kepada sahibul makar atau orang yang membuat makar itu sendiri. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Apakah mereka tidak melihat kepada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu? Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka kamu tidak akan mendapati perubahan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida li sunnatillahi tahwila.
Dan kamu juga tidak akan mendapatkan penyimpangan dari sunnah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya makar atau rencana jahat pasti akan kembali kepada pelakunya sendiri. Pelakunya akan mendapatkan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh yang nyata adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf diuji, dihinakan di berbagai tempat, akan tetapi pada akhirnya orang yang menghinakan justru dia akan hina sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, saling tolong menolong. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Di ayat lain Allah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita bisa berbuat baik, bisa beramal soleh, bisa berbuat baik kepada saudara kita, kita tidak boleh sombong karena apa yang kita kerjakan itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Allah tidak menolong kita, jika seandainya Allah tidak menggerakkan hati kita, maka kita tidak akan bisa melakukan amal soleh atau kita tidak bisa berbuat baik. Dan Allah adalah yang paling bisa berbuat baik kepada makhluk-makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, langit dan bumi beserta isinya. Allah mengasihi, memberi rezeki semuanya dengan adil, dengan ilmunya yang tak terhingga atau luas. Fama bihim min ni'matin faminhu jalla fi ulah. Dan tiada nikmat yang dimiliki seorang hamba kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fi yadihim min khairin illa huwa alladhi a'tah. Dan tidak ada kenikmatan yang berada di tangan seorang hamba melainkan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang kamu miliki itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala asalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik di dalam Al-Qur'an di berbagai tempat. Contohnya Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk berlaku adil, berlaku ihsan, yaitu mengerjakan kebaikan, wa ita'i dzil qurba, dan mendatangi kerabat-kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, dan juga al-baghi, yaitu permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pelajaran kepada kalian supaya kalian dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Orang-orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan surga, al-husna, kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Dan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak dari puncak kenikmatan para penduduk surga. Ketika para penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah ia dapatkan di surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik mereka akan mendapatkan surga dan akan mendapatkan tambahan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Dan muka mereka, yaitu penghuni surga, tidak ditutupi oleh debu yang hitam. Tidak pula mereka diliputi oleh kehinaan. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penduduk surga, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Semoga kita menjadi penduduk surga. Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat zalim, maka sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri.
Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan. Dalam Islam, kasih sayang dan berbuat baik tidak hanya sesama manusia, bahkan mengasihi atau berbuat baik kepada makhluk, baik hewan, manusia, dan yang lainnya, itu semua bernilai ibadah yang akan didapatkan pahalanya oleh hamba di akhirat kelak jika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah, falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan perbuatan baik yaitu ihsan pada tiap-tiap sesuatu, yaitu pada setiap keadaan, setiap tempat, dan yang lainnya. Jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik. Hendaknya salah seorang di antara kalian ketika akan menyembelih, dia menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sesembelihannya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya berbuat baik tidak khusus pada hal-hal tertentu saja. Berbuat baik tidak khusus pada hal tertentu saja. Bahkan berbuat baik disyariatkan di setiap tempat. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik di dalam Al-Quran dengan metode yang bermacam-macam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik menggunakan fi'il amr, berbuat baiklah, wa ahsinu. Terkadang dikabarkan pada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan yang lainnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya Allah akan menolong orang-orang yang berbuat baik. Juga menggunakan metode Allah mengkabarkan bahwasanya Allah membalas perbuatan baik dan akan menambahnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya Allah akan melipat gandakan dari perbuatan baik seseorang. Dan juga di dalam Al-Qur'an terkadang ihsan, yaitu amal kebaikan, digandingkan dengan takwa, dengan iman, dan juga dengan amalan saleh. Ini semua menunjukkan bahwasanya penting dan sangat penting untuk berbuat baik. Dan pada hadis ini, yaitu innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik di setiap saat, menunjukkan bahwasannya kita didorong untuk berbuat baik. Kita didorong untuk memberikan hal yang terbaik sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan cara berbuat baik dari yang Allah Subhanahu wa taala larang atau berbuat baik pada hal yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kita meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dharu dhahiral itsmi wa batinah." Dan tinggalkanlah dosa-dosa baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan cara berbuat baik pada hal yang kita tidak sukai adalah kita bersabar atasnya tanpa mencelanya, dan juga kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik pada apa yang boleh dibunuh, baik manusia maupun binatang, yaitu dengan mempercepat keluarnya ruh dengan cara yang paling mudah dan tidak menyakitinya. Jenis inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW pada hadis tersebut. Barangkali Nabi Muhammad SAW ingin memberikan contoh kepada kita, atau barangkali Nabi Muhammad SAW menyesuaikan dengan keadaan sahabat pada saat itu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Dan jika kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk berbuat baik meskipun dalam kondisi peperangan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala mengutus pasukan untuk berperang, Nabi melarang untuk mencincang musuh, Nabi melarang kita untuk membunuh anak-anak kecil, dan yang lainnya. Berbuat baik
bisa dengan atau berbuat baik ada dua macam, berbuat baik antara seorang hamba dengan Allah dan berbuat baik antara seorang hamba dengan makhluknya. Berbuat baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan baik seorang hamba antara ia dengan Tuhannya, Sang Pencipta yang ia sembah, dan ini merupakan perbuatan baik yang paling tinggi di dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW menafsirkan ihsan atau perbuatan baik kepada Allah di dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah sesungguhnya ia melihatmu. Maknanya, seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hatinya. Ia merasa bahwasanya ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi, melihat gerak-geriknya. Maka hal yang demikian akan mengantarkan seorang hamba kepada khusyuk, kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan memurnikan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihsan atau berbuat baik kepada makhluknya, di antaranya kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia dengan kita memberikan bantuan kepada mereka, berusaha memberikan apa yang mereka butuhkan, membahagiakan mereka ketika mereka sedang sedih, dan kita membantu urusan orang lain ketika mereka sedang mengalami kesusahan, dan tulus bersikap kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin satu sama lain itu ibarat suatu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, satu sama lain saling menguatkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggabungkan jari jemarinya, dan ini dinamakan dengan hadis musalsal. Hadis musalsal adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengkabarkan hadis dengan memberikan isyarat, entah gerakan atau ucapan yang diulang-ulang terus menerus dan yang lainnya. Contohnya pada hadis ini, beliau menggabungkan dua tangannya. Maka ketika orang yang meriwayatkan hadis ini sangat dianjurkan untuk mempraktekkan apa yang Nabi Muhammad SAW kerjakan. Contoh hadis musalsal yang lain adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la yajidul abdu halawatul iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi wa qabadu ala lihyatahu. Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai ia beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggenggam jenggotnya. Maka sangat dianjurkan untuk orang yang meriwayatkan hadis ini atau mendengarkan hadis ini, ketika ia menyampaikan kepada orang lain, dia menggenggam jenggotnya, karena ini adalah hadis musalsal. Dan hadis lain yang menunjukkan akan anjuran kita untuk berbuat baik kepada manusia adalah mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan seorang mukmin satu sama lain dalam hal kasih sayang, saling mencintai, dan juga kelembutan di antara mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit, sehingga dia tidak bisa tidur dan juga dia akan merasakan demam. Dan tentunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendorong kita, mendorong umatnya untuk memperhatikan, untuk mengamalkan ihsan, yaitu berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia. Contohnya diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nasi ilallahi taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bisa mendatangkan manfaat kepada manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi taala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati muslim yang lain. Au takshifu anhu kurbatan, atau menghilangkan kesedihan yang dimiliki oleh orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau melunasi hutang yang dimiliki oleh orang lain. Au tatrudu anhu ju'an, atau memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya, dan sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku di atas kebutuhan yang ia miliki, maka lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjidi, lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di dalam masjid ini, yaitu Masjid An-Nabawi di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku pada hajat yang ia miliki, lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf selama 1 bulan di dalam masjidku ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis ini, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah, siapa yang menutup atau menahan emosinya, menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib-aibnya. Wa man kadhuma ghaydahu walau syaa'a an yamdiyahu amdah mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridhan. Dan siapa yang bisa menahan emosinya meskipun ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaan. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu thabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya di atas keperluan atau hajat yang ia miliki sampai saudaranya itu hilang hajatnya atau terlunasi hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan kakinya di hari kiamat nanti. Dan di hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Siapa yang menghilangkan kesedihan dari saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesedihan orang tersebut di hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang membantu orang yang sedang kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, yaitu seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut masih atau senantiasa berada di atas kebiasaan membantu saudaranya. Memberikan manfaat kepada manusia, menghilangkan kesulitan adalah akhlak para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam ketika ia dikejar oleh tentara Fir'aun, ketika beliau ketakutan sendirian di kota Madian, beliau masih bisa menolong 2 orang yang sedang kesulitan mengambil air dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, beliau berbuat baik kepada temannya di penjara, sehingga Allah hikayatkan di dalam Al-Quran bahwasanya temannya di penjara mengatakan, inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Nabi Yusuf adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
Dan Al-Dhahhak, ahlu tafsir, mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam ialah jika ia melihat saudaranya sakit, ia merawatnya. Jika ia mendapati tempat yang sempit, maka ia meluaskan tempat untuk saudaranya. Jika ada yang memiliki kebutuhan, maka ia akan memenuhi kebutuhannya. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling gemar untuk melakukan kebaikan. Beliau adalah suri tauladan bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini. Sampai-sampai istri beliau SAW, Khadijah, mengatakan pada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang ketakutan, "Fawallahi la yukhzikallahu abada, fawallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqril dhaif wa tu'inu ala nawabil haq." Demi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membuatmu sedih, Allah tidak akan membuatmu celaka. Demi Allah, sungguh engkau benar-benar orang yang baik. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang jujur. Engkau adalah orang-orang yang menolong orang-orang yang lemah, memberi kepada orang-orang yang tak punya. Engkau adalah orang yang gemar memuliakan tamu, dan engkau adalah orang yang membela kebenaran. Dan orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah umat ini, memang mereka memiliki kebiasaan berbuat kebaikan kepada saudaranya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau membantu memerahkan susu dari kambing-kambing yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah. Umar radhiyallahu anhu menanggung kebutuhan para lansia, dan juga tabi'in Abu Wa'il, yaitu Syaqiq bin Salamah, beliau berkeliling di sekitar tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan para wanita dan juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu. Contoh satu lagi yaitu dari Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Imam Mujahid mengatakan bahwasannya, saya mengikuti Abdullah bin Umar, saya ingin berkhidmat kepadanya, ingin membantu urusannya, namun pada akhirnya justru ia yang berkhidmat kepadaku. Rahimahumullah rahmatan wasi'atan. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Hadis ini diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Nama kunyah beliau adalah Abu Ya'la. Nama kunyah beliau Abu Ya'la. Abu Ya'la, nama kunyah beliau. Nama beliau adalah Shaddad bin Aus ibn Thabit. Shaddad, ayah beliau namanya Aus, kakek beliau namanya Thabit. Beliau lahir pada tahun 17 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan beliau wafat pada tahun 64 Hijriah. Jadi umur beliau sekitar 75 tahun. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nama kunyah beliau adalah Abul Husain. Nama kunyah Imam Muslim adalah Abu Al-Husain, Abul Husain. Nama beliau Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim. Nama beliau Muslim, ayah beliau namanya Al-Hajjaj, dan kakek beliau namanya Muslim. Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi, orang Naisabur. Dan beliau wafat pada tahun 162 Hijriah. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sudah jam 6. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.